Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Pratiwi Mansyara Nomual, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah musik. Musik ditemukan di setiap budaya, baik masa lalu maupun masa kini, menyesuaikan antara waktu dan tempat. Karena semua orang di dunia, termasuk kelompok suku yang terisolasi pun, memiliki bentuk musik. Dapat disimpulkan bahwa musik mungkin telah hadir di leluhur manusia sebelum penyebaran manusia di seluruh dunia. Akibatnya, musik mungkin telah ada selama setidaknya 55.000 tahun dan musik pertama mungkin telah ada di Afrika dan kemudian berkembang menjadi bagian dasar dari kehidupan manusia. Budaya musik ini dipengaruhi oleh aspek-aspek lain budaya tersebut, termasuk sosial dan organisasi ekonomi, iklim, dan akses ke teknologi, emosi dan ide-ide yang diungkapkan musik tersebut, situasi di mana musik dimainkan dan didengarkan, dan sikap terhadap pemain musik dan komposer semua bervariasi di antara daerah dan periode. Sejarah musik merupakan subbidang musikologi yang berbeda dan sejarah yang mempelajari musik atau terutama seni musik berat dari perspektif kronologis. Musik zaman kuno, musik Mesir mulai tahun 2000 sebelum Masehi. Sejarah musik beserta alat-alat musik bangsa Mesir diketahui berkat adanya monumen-monumen berupa prasasti seperti harpa-harpa dalam bentuk-bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, lira, gitar, mandoling, dan seruling tunggal maupun ganda. Pada makam-makam yang megah, tertulis pada dindingnya riwayat kehidupan rumah tangga bangsa Mesir, dan dari situ kita melihat bahwa seni musik mengambil peranan besar dalam mengiringi kebaktian, seperti tari-tarian, ratapan pada kematian, dan juga jamuan-jamuan musik Yunani mulai tahun 1100 sebelum Masehi. Apa yang kita sebut bangsa Yunani dan bangsa yang menyebut dirinya Hellas adalah bangsa yang sebagian besar berasal dari Indo-Jerman. Hellas adalah putra dari Raja Ptria dari Tesalia yang menjadi mitos nenek moyang suku Hellas. Masa mistis sebelum 110 sebelum Masehi. Seperti bangsa-bangsa kuno yang lain, meyakini bahwa seni berasal dari dewa-dewa. Dewa dan pelindung kesenian adalah Apollo, yang ketika lahir merobek kain-kain lampin yang bersulakan emas dan kemudian dibalutkan padanya oleh dewa-dewi kayangan dan bertanya, "Citara itu akan dipersembahkan padaku dan saya akan mengumumkan kemauan yang tak terbatalkan dari Zeus." Kepahlawanannya yang pertama adalah mengalahkan Piton, yaitu seekor naga yang datang dari kegelapan. Karena nada Yunani terkait dengan kejadian itu, dan di kota Delphi kesenian Pitis dirayakan dengan nyanyian dan permainan musik dengan alat musik bergantian. Musik Arab dan bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam. Masa prasejarah 3000 sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Sumber pertama dalam musik Arab terdapat pada prasasti Asyira dari abad 7 sebelum Masehi. Arab memiliki peranan penting dalam musik terutama bagi daerah Mesir dan Mesopotamia. Hal ini terjadi karena Arab berdagang sejak dulu. Maka Arab berkontak dengan bangsa-bangsa sekitarnya, termasuk berdagang dengan orang Mesopotamia, Yahudi, kemudian Yunani. Pengaruh timbal balik tampak kemudian pada nama alat musik Arab yang dipakai di lain tempat dengan nama-nama berbeda. Semisal gendang yang bernama tal dalam bahasa Ibrani disebut sibela. Sebelum lahir agama Islam, tampaknya orang Arab memakai musik juga untuk agama animis, sama seperti kebudayaan sekitarnya. Dewa Dulsara dihormati dengan mada-mada, dukun atau syair. Melalui musik dapat memanggil roh atau jin. Sebelum agama Islam abad 1 sampai dengan 7 Masehi, raja-raja di Arab Selatan memang mendukung musik dan sastra. Maka hingga sekarang
orang Arab Utara memandang daerah Yemen Selatan sebagai tempat lahirnya musik Arab yang sebenarnya. Namun kerajaan Arab Selatan jatuh atau berkaitan dengan jatuhnya Mesopotamia. Maka terjadilah transmigrasi dari selatan ke utara pada abad kedua. Dengan demikian berkembanglah musik pada 3 pusat, Syria, Mesopotamia, dan daerah Arab Barat. Musik Tiongkok mulai tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Tiongkok menceritakan asal mula susunan nada mereka pada tahun 2700 sebelum Masehi. Pada masa pemerintahan Kaisar Hoangti, yang menunjukkan seseorang yang bernama Linglong untuk membuat peraturan serta menentukan dasar dari ilmu oleh nada atau seni dengan nada-nada. Linglong mengemban tugas tersebut pergi ke daerah Xinjiang dekat mata air Sungai Huanghe, di mana terdapat sebuah gunung dan berhutan kayu serta bambu yang lebat. Di hutan tersebut, Linglong mendapatkan gagasan untuk membuat pipa-pipa seruling dari ranting bambu dengan berbagai macam ukuran. Dan di dalam hutan tersebut terdapat sepasang burung ajaib yang bernama Fung Huang. Burung jantan yang disebut Fung menyanyikan 6 nada dan burung betina yang disebut Huang menyanyikan 6 nada yang lainnya dan berpadu menjadi kesatuan nada yang disebut nada jantan dan nada betina, atau lebih dikenal dengan nada setengah. Kemudian Linglong menirukan nada burung yang didengarnya tersebut dengan serulingnya sehingga timbul nada yang terendah F yang diberikan nama Kum atau nada besar. Nada besar ini kemudian bernama Istana Kaisar, dan serulingnya membawakan nada tersebut dibuatnya dengan ranting bambu dengan nama Huang Xiong yang memiliki arti jam kuning. Nada tersebut adalah nada yang dikeluarkan oleh burung ajaib Fung Huang. Maka Linglong menetapkan nada tersebut sebagai nada purba atau nada permulaan. Dengan penemuan ini, Linglong kembali ke istana untuk menentukan nada yang tepat. Ia menuangkan sebiji gandum berwarna hitam yang disebut chou ke dalam seruling bambu untuk mengetahui nada dasar yang diinginkan. Bangsa Tiongkok telah mengetahui cara mengukur interval nada dengan menggunakan pengaruh gabungan antara mitos dan perhitungan matematis. Menurut keterangan oleh Amiot dalam bukunya Musik India mulai tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa India kuno menganggap bahwa musiknya berasal dari dewa-dewanya. Saraswati, istri dari Brahma, menganugerahkan kepada manusia, yaitu disebut Vina. Maka dari itu Saraswati dianggap sebagai pelindung dari seni suara atau seni musik. Di dalam kitab Veda, buku suci dari penganut Brahma, tepatnya dalam Rig Veda atau 1500 sebelum Masehi, terdapat himne-himne yang termasuk dalam bidang seni musik. Para Brahmana menyimpan banyak naskah nyanyian kuno yang mempunyai kekuatan gaib. Beberapa lagu dianggapnya dapat membuat mujizat-mujizat besar, seperti memaksa manusia atau hewan untuk bergerak menurut apa yang dikehendaki oleh penyanyi. Tangga nada yang tertua yang terdapat pada bangsa India mirip dengan tangga nada kuno di Tiongkok yang terdiri dari 5 tingkat. Dengan demikian terbuktilah bahwa di antara kedua bangsa tersebut ada hubungan yang dekat sejak zaman kuno. Seperti pada bangsa Tiongkok, tangga nada India lama-kelamaan berubah juga menjadi tangga nada dengan 7 tingkat. Di dalam kitab suci Narayan terkandung sebuah teori musik dalam bentuk syair, seperti juga Felix George yang menulis karyanya dalam bentuk syair. Irama lagu India adalah sangat berubah-ubah disebabkan oleh besarnya atau banyaknya corak bait syair-syair Hindu
Alat musik India adalah veena, yaitu alat musik peti India. Alat itu mempunyai 7 dawai yang jangkauan nada yang lebih luas dari 2 oktav. Usia dari alat ini dikenal dari dongeng bahwa alat ini ditemukan oleh Saraswati, Dewi Seni India, dan adalah alat yang paling disukai oleh dunia yang lain. Alat kedua yang berdawai adalah magauni yang berbentuk gitar, kemungkinan besar berasal dari Arab. Pawang-pawang ular India menggunakan alat ini dengan 4 dawai yang biasa untuk menyihir ular. Adapun alat tiup yang sudah dikenal bangsa India seperti seruling tunggal dan seruling ganda. Terdapat juga alat gesek seperti biola yang namanya serinda juga digunakan dalam seni musik India. Musik Jepang mulai tahun 600 sebelum Masehi. Pada tahun 54 Masehi, Raja Dairi dari bangsa Jepang yang masih abudaya mengirim utusan untuk mempersembahkan hadiah atau bulu betri kepada Kaisar Tiongkok. Dan karena hubungan seperti ini, mengalirlah kebudayaan kuno dari Tiongkok itu ke negeri Jepang. Watak kedua bangsa tersebut sangat berbeda. Bangsa Jepang lebih bersungguh-sungguh dan tekun. Namun musik pada bangsa Jepang masih sekeluarga dengan musik bangsa Tiongkok. Bangsa Jepang memiliki macam-macam alat musik tiup yang ditiup lurus maupun miring atau silang. Selain itu, Jepang juga memiliki alat musik berdawai seperti mandolin atau luit, samisen, kokin, dan biwa. Jepang juga memiliki kekayaan akan alat musik pukul atau perkusi yang tidak kalah dengan Tiongkok. Alat musik tersebut antara lain kendang atau tupa, pauka, tambur genta, dan kepra kayu. Para olah musik di Jepang tidaklah terpandang. Mereka masuk golongan yang rendah, walaupun tidak terendah. Sebaliknya, seni musik Jepang adalah seni yang mendapat tempat di negerinya dan sebagai seni yang berharga. Musik Indonesia zaman prasejarah sebelum abad pertama Masehi. Yang pertama, imigrasi pra-Melayu. Pada tahun 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, terjadi suatu perpindahan bangsa dari Asia Tengah ke Asia Tenggara. Mereka membawa kebudayaan bambu, serta teknik pengolahan ladang. Terutama di Annam atau Tiongkok Selatan, mereka mengembangkan semacam lagu pantun di mana putra dan putri bernyanyi dengan cara sahut menyaut. Yang kedua, imigrasi Proto-Melayu pada zaman perunggu pada sekitar abad keempat sebelum Masehi dari daerah Tiongkok Selatan bernama Annam. Tangga nada pelok ikut dibawa ke Indonesia oleh kelompok Proto-Melayu. Alat musik yang dibawa adalah gonggong dan ditemukan di Pulau Jawa. Musik abad pertengahan. Musik monofon atau biasa disebut dengan Gregorian. Istilah monofon berasal dari 2 kata, yaitu monos berarti tunggal dari bahasa Yunani dan fono berarti berbunyi. Sehingga istilah musik monofon ialah suatu jenis musik yang terdiri dari satu suara saja, tanpa iringan apapun juga. Kalimat tanpa iringan apapun juga benar-benar perlu dicantumkan agar monofoni ini dapat dibedakan dari monodi. Menurut para pakar musik, musik abad pertengahan merupakan puncak kesempurnaan artistik musik monofon atau disebut dengan musik Gregorian. Istilah musik Gregorian ini baru dipakai oleh Sri Paus Leo dalam suatu surat kepada pemimpin biara Abbas Coloratus yang menyebutkan Carmen Gregorianum atau nyanyian Gregorian. Nyanyian ini sebenarnya sudah ada sebelum Paus Gregorian meninggal pada tahun 604 dan dipengaruhi secara khusus oleh Paus tersebut. Macam-macam tulisan tentang musik Gregorian juga harus hati-hati untuk dibaca karena banyak versi seperti karangan August Giffard pada tahun 1828 sampai dengan 1908, seorang musikolog, komponis, dirijen asal Belgia yang sangat menekankan
pengaruh musik Yunani dalam pembentukan lagu berikut. Sekian dari saya, terima kasih.